Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23. Ayat ini kita beri judul tema yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Boleh Bu Erlin mungkin membacakan langsung? J. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. 1. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan 2. supaya dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan 3. takut kepada hisab yang buruk. 4. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat. 5. 6. Kan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dan kebaikan dengan kebaikan yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Ya, maha benar. Dua-dua aja. Teruskan. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Ya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya ulangi karena yang hadir pada hari ini tidak semua yang hadir pada bulan yang lalu, yaitu saya ingin sebutkan kembali poin-poin 8 amalan untuk menggapai surga, surat 13 ayat 20 sampai 23. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbadar. Apa 8 amalan untuk menggapai surga? Boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar ini. Masya Allah. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggarnya, tidak merusaknya, tidak menyelisihinya. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggarnya, menyelisihinya atau merusaknya sama saja. Yang kedua, ya, menyelisih, melanggar, merusak sama aja. Ya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Nih Bu, pastikan ya, hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu ini tak lain dengan satu tujuan dan maksud, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan berikut dengan silaturahim. Jadi tujuannya kumpul ini, bertemu ini untuk mencari keridhaan Allah, dengannya majelis ilmu, menuntut ilmu, dan sekaligus dengan silaturahim. Jadi pahala majelis ilmunya dapat, pahala silaturahimnya juga dapat, insya Allah. Kenapa harus demikian Ustadz? Ya, karena kalau hanya ingin menuntut ilmu, mengkaji ilmu, karena ada satu riwayat yang menjelaskan, barang siapa yang dia menuntut ilmu, dia bermajelis ilmu, dia mencari ilmu, tapi untuk kesombongan, ya, untuk dikatakan orang yang alim, orang yang pandai, orang yang pinter, untuk menjatuhkan ulama, untuk mendebat, dan na'udzubillah min dzalik, kalau semata-mata untuk tujuan duniawinya, maka apa? Siap-siaplah masuk ke dalam neraka. Jadi bukan hanya sekedar kita bermajelis ilmu, tapi mencari keridhaan Allah dengan wasilah menuntut ilmu, mengkaji ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga dengan silaturahim. Jadi yang kedua, gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah. Hari ini sudah banyak orang yang nggak takut kepada Allah, menghalalkan segala cara, melanggar ini, melanggar itu. Nggak sedikit wanita yang dikatakan wanita itu adalah makhluk yang paling setia. Kenyataannya banyak wanita yang pelakor. Dasar najis. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Amin. Tiap malam tahajud, ya. Tiap hari baca Al-Quran. Banyak doa zikir istighfarnya. Pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah nyakitin anak mertua. Nggak pernah ngerumpi, ngegosip. Nggak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan. Alhamdulillah.
Jadi yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Yang keempat adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Bagaimana maksudnya nanti akan kita kaji. Takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima, number 5. Yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Bu, ibu, biasanya yang nggak sabaran itu ibu-ibu atau kaum wanita? Oh, sama aja. Oh iya, oh gitu. Jadi yang nggak sabar biasanya emak-emak, ibu-ibu atau ibunya anak-anak? Ya adalah sama aja. Terserah maksud Anda deh itu. Baik. Jadi yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Bu, aku nak tanya, ada berapa ayat tentang sabar? Ibu kan sudah lama nih jadi orang beriman. Ada berapa ayat tentang sabar? Nih, bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Halo? Ada berapa ayat tentang sabar? 8, ya Allah, jauh banget. Ada berapa? Hadiahnya umroh bayar sendiri loh. Bu, yang saya ketahui, yang saya baca, kalau salah baca nanti tinggal ibu koreksi saja lah. Yang saya ketahui ada 104 ayat tentang sabar. Cukup banyak sekali. Yang ibu hafal, innallaha ma'as sabirin. Padahal satu ayat tentang sabar bisa diwakili juga dari surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-200 itu mewakili ayat tentang sabar. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Itu kalau dalam kondisi peperangan. Tapi tidak dalam kondisi peperangan apa? Kita tetap mawas diri, menjaga hati, iman, ibadah kita, akhlak kita dari segala macam bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Baik, kemudian yang keenam, amalan untuk menggapai surga yang keenam adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Ibu harus ingat, ibu harus ketahui apa? Ibu, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, ya iyalah. Ya. Jadi sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Kan Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam itu kalau udah hilang ini jadi Islam, bukan Islam lagi. Islam kalau hilang S jadi ilam. Islam hilang L-nya jadi Isam. Itu menunjukkan apa? Paling tidak orang Islam itu minimal sholat yang 5 waktunya dia jalankan. Bu, yang paling naudzubillah min dzalik, ya, udah miskin kere nggak sholat. Naudzubillah min dzalik. Mau datang apa dia menghadap Allah? Dengan apa dia menghadap Allah kalau begitu? Atau naudzubillah min dzalik. Kemudian number 7 adalah orang yang gemar mengeluarkan ziz. Gemar mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah. Ibu, untuk ziz itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Untuk ziz, untuk mengeluarkan ziz itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis, tau nggak? Naudzubillah min dzalik. Yang ke-8, wa yadra'una bil hasanati sayiat. Wa yadra'una bil hasanati sayiat. Wa yadra'una bil hasanati sayiat apa?
menolak keburukan, kesalahan dan menolak keburukan kejahatan atau membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Ya, menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Bu, ini aku nak tanya, ini misalkan ada orang yang jahat sama ibu, jahat banget dia, pernah memfitnah, pernah nyakitin, pokoknya zalim dia sama ibu. Suatu hari, Waalaikumsalam warahmatullahi, akhirnya datang juga. Ya. Suatu hari ibu, teman ibu yang lain mengatakan, Jeng, ya, alhamdulillah, akhirnya datang juga. Ya, Bu, teman ibu yang lain mengatakan, Jeng, itu yang nyakitin kamu, yang zalimin kamu, sekarang lagi sakit loh dia. Ibu dengar berita seperti itu, ibu bilangnya apa? Ibu katakan apa? Loh, apa? Syukurin. Masya Allah, astagfirullah. Gimana bu? Ini ada yang menyakitin ibu, ngezalimin ibu, jahat dia. Ya. Terus dikasih tahu sama teman ibu yang lain, Jeng, itu yang biasa nyakitin kamu, zalimin kamu, jahat sama kamu, dia lagi sakit. Ibu bilang apa? Syukurin tadi. Bu, tapi ada juga yang bilang halus gini, emang sakitnya apa? Enggak sih, cuman biasa aja, cuman pil-pil biasa. Oh, berarti bukan doaku. Berarti doanya parah banget itu, Bu. Na'udzubillah min dzalik, bukan sifat seorang muslim mukmin. Bu, perhatikan. Dalam syariat dijelaskan, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Saya ulangi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Ya. Yuk kita baca hadis Nabi, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu. Oh, bukan yang ini. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik, mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semoga kita di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Tadi salah satunya akhlak yang baik tadi apa? Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah.